Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama dipercayakan oleh Tuhan hari yang baru. Dan biarlah di hari yang baru ini kita boleh terus merasakan akan kasih setianya. Dan mari sebelum lebih jauh dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau percayakan ini. Dan rindu ya Tuhan, kami dapat menjalankannya sesuai dengan agendamu saja. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau yang bantu kami di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini, biar sungguh mengarahkan kepada apa yang Engkau kehendaki. Sehingga rindu ya Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan dan memuliakan Engkau saja. Ya Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang bantu, supaya benar-benar kami memahami apa yang benar-benar menyenangkan dan memuliakan Engkau itu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perenungan firman Tuhan pada hari ini terdapat dari Yesaya yang ke-17. Saya mengajak jemaat sekalian untuk membaca akan keseluruhan daripada bagian ini, tetapi dalam video ini saya akan membacakan ayat yang ke-7 dan 8 saja. Mari kita bersama-sama membaca akan Alkitab kita. Yesaya 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya, dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah perbuatannya sendiri, dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, ada quotes yang seperti ini. Tidak ada orang yang terlalu sibuk, semuanya bergantung kepada kamu ada di nomor berapa di dalam prioritas hidupnya. Kalau engkau ada di angka paling utama di dalam prioritas hidupnya, tentu saja ia akan mudah atau cepat untuk selalu mengingat dirimu. Tetapi sebaliknya, kalau bukan yang utama, maka akan kurang atau bahkan sama sekali tidak akan diingat di dalam hidupnya. Nah, quotes ini juga berbicara sebagaimana perenungan firman Tuhan yang kita akan bahas di hari ini. Kenapa umat Tuhan itu bisa tidak mengingat Tuhan di dalam hidup mereka? Yaitu karena ada berhala-berhala yang menyingkirkan Tuhan di dalam prioritas hidup mereka. Dan oleh karena itulah di dalam Yesaya 17 ini, berita penghukuman yang diberikan Allah kepada Damsyik atau Aram dan Efraim atau Israel bertujuan untuk membuat mata mereka memandang kepada Allah yang satu-satunya adalah Allah yang Maha Kudus dan seharusnya menjadi prioritas yang utama di dalam hidup mereka, yang mereka harus selalu ingat bahwa mereka itu adalah milik Tuhan dan sesungguhnya hidup mereka adalah untuk Tuhan. Berita penghukuman yang dikisahkan di dalam bagian ini akan menyadarkan mereka bahwa berhala yang mereka sembah selama ini sesungguhnya tidak dapat berbuat apa-apa. Berhala-berhala mereka itu sesungguhnya adalah buatan tangan manusia yang tidak berdaya. Sebagaimana di ayat yang ke-8 yang menyatakan akan hal ini. Nabi Yesaya menyampaikan akan nubuatan firman Tuhan ini kepada Ahaz, Raja Yehuda, karena bangsa Aram dan Israel pada waktu itu telah bersepakat untuk menyerang kerajaan Yehuda, sebagaimana yang dijelaskan di ayat yang kedua, 4 sampai yang ke-6. Namun atas izin Tuhan, persepakatan antara kedua bangsa itu pun digagalkan. Di kemudian hari, sebagaimana diceritakan di ayat yang ke-12 sampai yang ke-14, maka Allah akan memakai bangsa Asyur untuk menghancurkan akan bangsa Aram dan Israel, karena mereka yang sekali lagi telah melupakan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan bukan lagi menjadi prioritas dalam hidup mereka. Israel akan dihukum berat
karena mereka bekerja sama dengan bangsa asing dan menyembah berhala-berhala buatan tangan manusia. Lalu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bersama-sama kita dapat refleksikan dari firman Tuhan pada hari ini? Kalau kita juga bertanya di dalam hidup kita, apa yang seharusnya menjadi prioritas di dalam hidup kita? Apa seharusnya yang menjadi prioritas utama di dalam hidup kita? Ya tentu saja adalah Tuhan. Tapi kemudian kita bisa bertanya lagi, lalu apa atau adakah saat-saat ini penghalang yang membuat kita tidak lagi memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kita? Sehingga Tuhan dengan mudah untuk kita lupakan begitu saja. Kita tidak mengingat Tuhan. Berhala-berhala itu mungkin bukan seperti berwujud patung sebagaimana yang disembah oleh umat Tuhan di zaman Alkitab. Tetapi mungkin berhala-berhala itu, berhala-berhala modern itu zaman sekarang ini adalah berupa orang-orang di sekitar kita, entah itu pasangan yang sungguh kita sayangi, orang yang kita hormati dan kita muliakan, anak-anak kita, dan seterusnya. Atau berhala-berhala itu merupakan barang-barang, gadget yang sangat memikat kita, membuat kita melihatnya berjam-jam hingga kita melupakan waktu, bahkan melupakan akan apa yang seharusnya kita lakukan untuk Tuhan. Ataupun harta, takhta yang memikat kita sehingga menyingkirkan akan Tuhan di dalam prioritas hidup kita. Nah, sebagaimana firman Tuhan pada hari ini, mari kita belajar melihat apa yang selama ini menghalangi kita untuk menjadikan Tuhan di dalam prioritas dalam hidup kita. Dan mari kita belajar menyingkirkannya, karena itu bukanlah mau dan kehendaknya Tuhan. Tuhan mau kita belajar memprioritaskan Dia, sehingga kita rindu kita yang adalah milik Tuhan, kita yang telah diciptakan, bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Dia telah menebus hidup kita. Nah, Tuhan mau mengembalikan kita untuk benar-benar hidup bagi Dia, hidup mengutamakan Dia. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini yang juga boleh meneguhkan kita untuk hidup bagi Tuhan saja, hidup menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah berbicara kepada setiap kami. Tuhan, biarlah kami boleh belajar sebagaimana Engkau yang telah menciptakan, bahkan menebus hidup kami. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu. Dan sudah seharusnya kami memprioritaskan Engkau. Maafkan kami kalau ada berhala-berhala yang menjadi penghalang di dalam hidup kami untuk hidup bagi-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami dengan kuasa yang daripada-Mu, biarlah juga boleh belajar menyingkirkannya. Sehingga rindu ya Tuhan, hidup kami semakin Engkau murnikan untuk juga boleh hidup hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.